اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Sidang jamaah Idul Adha kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para suami-suami yang saleh dan wanita-wanita istri-istri yang salehah yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Marilah kita di pagi hari yang cerah ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memudahkan langkah kita, mengayunkan tangan kita untuk pergi ke rumahnya ini, ke Masjid Jamiatul Muslimin, dalam rangka untuk memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Adha secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rezeki yang sangat melimpah, mencurahkan rezeki yang banyak, sehingga apabila kita menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah, menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang tidak akan pernah tenang di dalam surga ketika kenikmatan surga telah berada di sampingnya, karena mengingat umatnya, karena mengingat kita umatnya. Beliau belum akan tenang di dalam surga sebelum kita mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Matahari Arafah semalam baru saja terbenam di ufuk barat. Maka tatkala itulah seluruh manusia, seluruh orang-orang saleh, seluruh orang-orang beriman, seluruh orang-orang muslim di seluruh dunia mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang zat yang maha besar, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, menandakan bahwa kita sebagai umat, menandakan bahwa kita sebagai hamba Allah adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah, makhluk yang lemah di hadapan Allah, makhluk yang tidak dapat disombongkan apa yang kita miliki. Yang besar itu hanya Allah, yang agung itu hanya Allah, dan seluruh apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah luluhlah rasa sombong kita, luluhlah rasa angkuh kita. Tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya ilmu, pangkat dan jabatan, tidak ada lagi gunanya harta yang banyak, kebun yang luas. Semuanya milik Allah, dan Allah hanya menitipkan sementara kepada kita. Untuk selanjutnya kita serahkan apa yang kita miliki itu untuk Allah, untuk agama Allah, jihad di jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada bulan Zulhijjah ada dua peristiwa yang agung, peristiwa besar, peristiwa yang maha besar, yang merupakan peristiwa yang penuh makna, peristiwa yang penuh pelajaran, peristiwa yang penuh iktibar untuk kita sebagai orang muslim, untuk kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk kita sebagai orang-orang yang mengharapkan surga Allah. Yang pertama adalah kurban, menyembelih hewan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah
kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dua ibadah ini kaum muslimin adalah simbol kesempurnaan daripada keimanan, simbol daripada kesempurnaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak yakin kepada Allah, orang yang tidak yakin akan pertolongan Allah, maka mustahil dia berkurban, mustahil dia sampai ke tanah suci bersimpul di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil. Hanya orang-orang yang sempurna imannya lah, yang sempurna keyakinannya lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang mau berkorban, dialah yang mau melaksanakan ibadah haji dengan mengeluarkan, menyisihkan sebagian daripada hartanya. Namun kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti malu kepada Ibrahim alaihi salam, kita mesti malu kepada Ismail alaihi salam, kita mesti malu kepada istrinya Siti Hajar, kita mesti malu. Kita hanya mampu mengeluarkan uang 2,4 juta atau 2,5 juta atau 2,6 juta. Sementara Ibrahim alaihissalam mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya, dan bahkan mengorbankan anak satu-satunya. Bukti kesempurnaan daripada keimanan dan keyakinan kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala Ismail, kata Allah, tatkala Ismail umurnya telah sampai berusaha bersama-sama Ibrahim ayahnya, lebih kurang berumur remaja, maka berkatalah Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka. Wahai anak sayangku, wahai anak sayangku, wahai belahan hati jiwaku, sesungguhnya aku melihat, sesungguhnya aku bermimpi tadi malam bahwa aku akan mensembelihmu, bahwa akan menyembelihkan lehermu. Mada tara, pikirkanlah wahai ananda, apa yang ada di benakmu, apa yang ada di pikirmu, apakah engkau mau bersembelih apa tidak? Tapi dengan penuh keyakinan dan titisan pendidikan yang baik dari Ibrahim ayahnya, dengan penuh keimanan dan kesolehan seorang anak, berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah, sembelihlah ayah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sembelihlah Allah ayah, lakukanlah ayah. Kalau itu memang sudah perintah Allah, lakukan ayah. Sembelihlah aku ayah, kalau memang itu sudah perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan insyaallah ayah akan mendapati saya sebagai anak termasuk orang-orang yang sabar. Allah karim. Berhasilnya Ibrahim mendidik anaknya, berhasilnya Ibrahim mendidik anaknya, sehingga memiliki anak yang betul-betul sempurna imannya, sempurna kesolehannya, bersedia dirinya untuk dikorbankan kaum muslimin. Dan satu saja permintaan, dan satu saja tujuan daripada Nabi Ismail ketika nyawanya telah berada di ujung pedang ayahnya. Apa itu? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, setelah meninggalku nanti, mudah-mudahan ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bukan surga yang diharapkannya, bukan harta yang diharapkannya, bukan pangkat dan jabatan yang diharapkannya, bukan pujian yang diharapkan,
Ismail alaihissalam. Tapi apa? Ayah akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa sabar menjadi tujuan daripada Ismail alaihissalam? Karena sabar adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Betapa banyak orang yang tidak lagi sabar. Betapa banyak orang yang mengumpat pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia untuk senantiasa bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan Ibrahim alaihissalam. Dia divonis tidak akan bisa memiliki anak lagi karena dia sudah tua. Karena dia sudah tua, umurnya sudah 80-an tahun, sudah sepuh. Tetapi apa yang dia doakan setiap harinya? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, karuniakanlah aku anak-anak yang saleh. Wahai Allah, karuniakanlah aku anak-anak yang saleh. Dan itu juga doa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan itu juga seharusnya kaum muslimin, doa kita sebagai orang tua, doa kita sebagai ayah, doa kita sebagai ibu agar kita memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Karena memiliki anak yang saleh dan salehah itulah nanti yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan menyelamatkan kita ke dalam kubur. Dan itulah nanti anak-anak kita yang akan menjadi imam kita ketika telah terbujur kaku menjadi jenazah. Anak-anak yang salehlah yang akan mengapani kita. Anak-anak salehlah yang akan menyambut kita sebagai orang tuanya ke dalam ketika kita sebagai orang tua telah dimasukkan ke dalam liang lahat. Rugilah orang tua yang tidak bisa menjadi salat jenazahnya. Rugilah orang tua mendapatkan anak yang tidak mampu mendoakan orang tuanya. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal maka putuslah segala perbuatannya. Amalnya tidak bisa berbuat apa-apa. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Sedekah jariyah, harta yang diinfakkan di jalan Allah selama dia masih digunakan, dimanfaatkan untuk nilai-nilai kebaikan, dia akan terus mengalir ke dalam kubur kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, yaitu anak-anak yang saleh yang akan mendoakannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada gunanya harta, tidak ada pangkat dan jabatan, tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi gunanya kebun yang luas, tidak ada lagi gunanya toko yang megah, tidak ada gunanya lagi harta yang banyak, tidak ada lagi gunanya emas berlian yang ada di dalam lemari, tidak ada gunanya. Yang berguna hanyalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang saleh, anak-anak yang mengaji, anak-anak yang berbuat nilai-nilai kesalehan dan kebaikan. Saat ini kaum muslimin betapa risaunya kita di rumah-rumah kita, bahkan anak-anak kita yang sibuk main HP, main handphone, sementara orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya. Betapa banyak anak-anak kita yang telah terjerumus ke dalam perzinahan. Betapa banyak anak-anak kita yang telah terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Betapa banyak anak-anak kita yang telah terjerumus ke dalam narkoba. Betapa banyak anak-anak kita menjadi pembunuh. Betapa banyak anak-anak kita menjadi pemerkosa, menjadi penzina. Jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka. Salahkan kita sebagai orang tua yang tidak pandai mendidik anaknya, yang tidak mengarahkan anak-anaknya kepada pendidikan agama. Betapa banyak orang tua yang malu anaknya tidak pandai komputer, malu anaknya tidak pandai komputer, tapi tidak malu ketika anaknya tidak pandai salat. Betapa banyak orang tua yang malu karena anaknya tidak pandai berbahasa Inggris, tetapi tidak malu ketika anaknya tidak pandai mengaji. Maka inilah kaum muslimin konsep pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Ibrahim
muslimin, kalau acara kita buat seperti ini, tetapi belum merasapi ke dalam diri pribadi kita, kita belum bisa pandai mendidik anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang narkoba, sia-sia amalan kita. Maka mari kita mantapkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mantapkan bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, karena itulah yang akan menolong. Karena itulah yang akan menarik tanganmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji dan ibadah kurban adalah dua ibadah yang mengandung pelajaran bahwa manusia harus memiliki rasa persaudaraan. Ketika jamaah haji berkumpul di padang Arafah, berkumpul di suatu tempat, berzikir dengan zikir yang sama, menyembah dengan Tuhan yang sama, mereka memuji sepanjang mata memandang. Di sana tidak ada lagi si kaya, si miskin, tidak ada lagi pejabat dan peminta-minta, tidak ada lagi orang yang berpendidikan, tidak ada lagi orang yang memiliki kekuasaan. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji. Ketika kurban telah disembelih, maka dibagikan rata kepada orang-orang yang terutama orang-orang fakir dan miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak pernah memakan daging, orang-orang yang tidak pernah memakan enak. Apa maknanya kaum muslimin? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin, betapa karena keyakinan, betapa karena perbedaan pilihan politik, betapa karena perbedaan pilihan, banyak kita yang bermusuh-musuhan. Bahkan pernah terjadi kuburnya dibongkar karena tidak satu pilihan, tidak satu partai. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita adalah umat wahidah, umat yang satu, umat yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang daripada kalian. Tidak beriman, kata Rasulullah. Tidak beriman, kata Rasulullah, sehingga dia menyayangi saudaranya, menyayangi tetangganya, menyayangi sesama muslim sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Sayangilah tetangga kita, sayangilah saudara kita sesama Islam, sayangilah orang-orang muslim, bahkan seluruh dunia sekalipun, sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa banyak anak-anak yatim yang kadang-kadang banyak mereka yang putus sekolahnya. Anak-anak yatim yang tidak ada lagi tempat mereka memanggil ayah. Anak-anak yatim tidak ada lagi orang yang mereka panggil ibu. Anak-anak yatim yang tidak bisa lagi mereka meminta baju, dibelikan baju kepada siapa. Anak-anak yatim yang tidak ada lagi tempat bergantung. Anak-anak yatim yang tidak ada lagi tempat mereka bermanja-manja. Hanya kitalah sebagai orang tuanya kaum muslimin. Kitalah sebagai orang tuanya kaum muslimin. Santunilah anak-anak yatim kita, dan santunilah orang-orang fakir dan miskin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Jangan mengaku bertakwa, jangan mengaku bertakwa, jangan mengaku bertakwa kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah, dan bersegeralah kamu untuk minta dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
rezekinya. Orang-orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah, baik ketika dia lapang maupun ketika dia keadaan sempit. Jadi apabila kita berjuang di jalan Allah, menafkahkan harta kita di jalan Allah, tidak hanya ketika kita kaya banyak uang, tetapi ketika kita dalam keadaan tidak banyak uang, kita diperintahkan untuk senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Kalau ada orang yang pemarah, berarti dia belum bertakwa, walaupun serbannya sampai ke lututnya. Kalau ada orang yang suka marah, berarti dia belum dikatakan orang-orang bertakwa, walaupun di keningnya ada tanda-tanda bekas sujud. Tetapi dia suka marah. Wal kadhimina al-ghaidha. Cara-cara orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan marahnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang bertakwa disebut dia bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang senantiasa memaafkan sesama manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum